Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Gedung pernikahan sudah dihias megah, bunga-bunga segar berjejer di setiap sudut ruangan, dan musik lembut mengiringi tamu undangan yang mulai berdatangan. Aku berdiri di balik pintu ruang rias dengan hati berdebar, menanti saat aku melangkah ke pelaminan bersama lelaki yang kucintai. Namun takdir ternyata punya cara kejam untuk menguji keteguhan hati seorang perempuan. Aku masih ingat jelas, kejadian itu seperti mimpi buruk yang tak pernah kuinginkan. Semua bermula ketika ibu yang sangat kucintai datang dengan wajah sederhana dan kebaya lama yang ia jahit sendiri. Ia tampak begitu gugup, tapi senyumnya hangat. "Nak, ibu bangga sekali sama kamu," ucapnya lirih sambil merapikan selendangku. Aku menggenggam tangannya erat. Aku tahu, tanpa perjuangan dan keringatnya, aku tak mungkin berdiri di sini. Sejak ayah meninggal, hanya ibulah yang menjadi tulang punggungku, bekerja siang malam untuk menyekolahkanku. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat, sebelum sebuah suara tajam memecah keheningan. "Astaga! Perempuan kampung ini datang juga!" Itu suara calon mertuaku. Semua kepala menoleh. Ibu langsung menunduk, wajahnya memerah. Aku menahan napas, berharap mertuaku bisa lebih bijak, tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Ia melangkah cepat ke arah meja prasmanan, mengambil semangkuk sup ayam panas, lalu dengan penuh amarah menyiramkannya ke tubuh ibuku. "Inilah balasan untuk orang miskin yang sok ingin masuk keluarga terpandang," teriaknya lantang. Jeritan ibu menggema, tubuhnya tersentak, kain kebaya lusuhnya basah kuyup terkena kuah panas. Semua tamu terperanjat. Beberapa mencoba menolong, tapi yang lain hanya menonton dengan wajah terkejut. Hatiku hancur. Aku langsung berlari menghampiri ibu, memeluknya erat. Air mataku jatuh deras, bercampur dengan bau sup yang menempel di tubuhnya. "Ibu, kenapa mereka tega begini sama ibu?" Tangisku pecah. Tapi mertuaku malah tersenyum sinis, berdiri tegak dengan tatapan penuh kesombongan. "Kalau kau tetap mau menikah dengan anakku, terimalah kenyataan bahwa ibumu bukan siapa-siapa. Ia hanya penghalang, dan aku tak sudi punya besan rendahan," katanya lantang, membuat suasana semakin mencekam. Aku menoleh ke arah calon suamiku yang berdiri kaku di dekat panggung. Aku menanti ia bergerak, membela, atau sekadar melindungi ibuku. Tapi yang kulihat justru wajahnya yang pucat, bibirnya terkatup rapat tanpa kata. Ia hanya menunduk, seakan membenarkan semua perlakuan ibunya. Saat itu dadaku terasa seperti diremas. Bagaimana mungkin lelaki yang kucintai diam saja melihat ibuku dihina dan diperlakukan seperti sampah? Ibu yang selama ini menemaniku jatuh bangun, rela menahan lapar demi aku bisa sekolah, kini dipermalukan di depan ratusan tamu undangan, dan ia hanya diam. Tanganku gemetar, kepalaku mendidih. Aku berdiri tegak, lalu menatap lurus ke arah calon suamiku. "Jadi ini pilihanmu? Diam ketika ibuku diperlakukan seperti ini? Kalau begitu aku juga punya pilihan," suaraku parau tapi tegas. Semua mata tertuju padaku. Musik berhenti, tamu undangan terdiam. Aku menarik cincin dari jari manisku, lalu melemparkannya ke lantai. Suara dentingnya terdengar jelas, memecah keheningan. "Aku batalkan pernikahan ini, sekarang juga," kataku lantang, membuat suasana geger. Ibuku menatapku dengan air mata berlinang. "Nak, jangan, ini hari bahagiamu," katanya lemah. Aku menggenggam tangannya erat, lalu menggeleng. "Tidak, Bu. Aku tidak bisa menikah dengan lelaki yang tak mampu melindungi kita. Aku lebih memilih hidup sederhana bersamamu, daripada hidup mewah tapi harus melihatmu dihina." Semua tamu riuh, sebagian berbisik-bisik, sebagian lagi memandangku dengan kagum. Calon suamiku terpaku, wajahnya memerah karena malu. Sementara mertuaku ternganga, tak menyangka aku berani mengambil keputusan sebesar itu di depan semua orang. Aku merangkul ibuku yang masih gemetar, lalu menuntunnya keluar dari gedung. Tapi dalam hati aku bersumpah, semua penghinaan hari ini tidak akan berhenti di sini. Aku akan buktikan, suatu hari mereka akan menyesal sudah merendahkan ibuku. Dan sumpah itu menjadi titik balik hidupku. Hari itu menjadi titik balik hidupku. Keputusan membatalkan pernikahan memang mengguncang banyak pihak, bahkan menjadi bahan perbincangan di kalangan tetangga dan keluarga besar. Ada yang memujiku karena berani,
tapi tak sedikit pula yang mencibir, menyebutku bodoh karena melepas kesempatan menikah dengan pria kaya. Namun aku tidak peduli. Yang aku tahu hanya satu, aku tidak akan membiarkan ibuku menjadi korban penghinaan lagi. Malam setelah kejadian itu, aku dan ibu pulang dengan hati yang remuk. Di rumah kontrakan kecil, aku melihat ibuku duduk termenung dengan tatapan kosong. Kebaya lusuhnya masih basah, sisa kuah sup berbau anyir menempel di kain. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Bu, maafkan aku, seharusnya aku bisa melindungi ibu," suaraku bergetar. Ibu menoleh perlahan, matanya merah karena tangis. "Kamu tidak salah, Nak. Justru ibu bangga. Kamu berani melawan mereka demi ibu. Tapi, bagaimana dengan hidupmu nanti? Mereka kaya, mereka berkuasa. Kamu yakin bisa bertahan setelah menolak mereka di depan banyak orang?" tanyanya dengan nada khawatir. Aku menghela napas panjang. Dalam hati ada rasa takut, tapi lebih besar lagi rasa marah dan tekadku. "Bu, justru karena itu aku harus buktikan. Aku ingin mereka menyesal. Aku ingin mereka sadar kalau merendahkan orang miskin bukanlah hal yang benar. Aku janji, Bu, suatu hari kita akan berdiri lebih tinggi dari mereka." Namun perjuangan itu tidak mudah. Sejak pernikahan batal, banyak undangan yang menertawakanku. Foto dan video saat aku melempar cincin ke lantai tersebar di media sosial. Orang-orang memberi komentar pedas. "Kasihan, calon mantu ditolak mertua," tulis seseorang. "Mau gaya tapi miskin, akhirnya dibatalkan," kata yang lain. Setiap kata itu menusuk hatiku, tapi justru memperkuat tekadku untuk bangkit. Aku mulai mencari pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Siang aku bekerja sebagai pelayan restoran kecil, malam aku ikut kursus online gratis tentang bisnis dan manajemen. Dari situ aku belajar banyak tentang cara memulai usaha kecil-kecilan. Ibuku awalnya khawatir karena aku sering pulang larut dan kelelahan, tapi aku selalu menenangkannya. "Bu, sabar ya. Semua ini untuk masa depan kita," ucapku setiap malam. Suatu hari, aku mendapat ide. Dari kecil aku pandai memasak karena sering membantu ibu. Aku tahu resep sup ayam khas warisan nenek yang rasanya berbeda dari yang lain. Ironisnya, sup ayam itulah yang dipakai mertuaku untuk menghina ibuku. Tapi aku berpikir, kenapa tidak menjadikannya senjata untuk bangkit? Aku mulai berjualan sup ayam di gerobak kecil depan kontrakan. Awalnya pembeli hanya tetangga sekitar. Banyak yang meremehkan, bahkan mengejek. "Masa makanan orang miskin mau dijual?" kata seseorang. Tapi aku tidak peduli. Aku terus mengolah resep itu dengan sepenuh hati. Hari demi hari, pelanggan mulai bertambah karena rasa sup ayamku yang gurih dan hangat. Sementara itu, berita tentang mertuaku semakin membuatku geram. Aku mendengar dari orang-orang bahwa ia dengan bangga menceritakan bagaimana ia mempermalukan ibuku di hari pernikahan. "Aku tidak mau punya besan rendahan," katanya sambil tertawa di sebuah arisan keluarga besar. Kata-kata itu membuat darahku mendidih. Namun aku tahu, balas dendam terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit dari hasil jualan. Beberapa bulan kemudian, aku berhasil menyewa kios kecil di pinggir jalan besar. Usahaku makin berkembang. Orang-orang mulai mengenal nama warung sup ayamku. Bahkan beberapa food vlogger lokal datang mereview dan memuji cita rasanya. Ibu yang awalnya ragu kini ikut tersenyum bangga. "Nak, ternyata sup ayam bisa mengubah hidup kita ya," katanya suatu malam sambil menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku memeluknya erat. "Bu, inilah jawaban dari doa ibu selama ini. Kita mungkin pernah dihina dengan sup ayam, tapi sekarang kita bangkit dengan sup ayam juga," ucapku sambil tertawa kecil. Namun roda kehidupan selalu berputar. Suatu sore yang tak kuduga, aku melihat seseorang berdiri di depan kiosku. Tubuhnya kukenal betul, wajahnya membuat hatiku bergetar. Itu adalah mantan calon suamiku. Ia datang dengan pakaian rapi, tapi matanya sayu. Ia menatapku lama, lalu menunduk. Aku mau bicara denganmu," katanya pelan. Aku menahan napas. Ada amarah yang masih tersisa, tapi juga rasa penasaran. Aku menatap lurus ke matanya. "Untuk apa kamu datang? Bukankah dulu kamu memilih diam ketika ibumu menghina kami?" tanyaku tajam. Ia terdiam lama, lalu akhirnya berkata lirih, "Aku salah. Aku pengecut. Setelah kamu pergi, aku menyesal seumur hidup. Aku tidak bisa melawan ibuku, aku takut kehilangan warisan dan usahanya.
Tapi ternyata aku kehilangan sesuatu yang lebih berharga, kamu. Dadaku berdesir, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin terjebak lagi dalam kelemahan yang sama. Aku sudah tidak sama seperti dulu. Aku tidak butuh lelaki yang diam ketika keluarganya menghina ibuku. Jika kamu datang untuk menyesal, maka rasakanlah penyesalan itu sendiri. Karena aku sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada pernikahan kita yang batal, kataku tegas. Ia terdiam. Wajahnya tertunduk dalam. Namun dalam hatiku, aku tahu ini baru permulaan. Karena yang benar-benar harus merasakan penyesalan adalah mertuaku, perempuan sombong yang menyiram ibuku dengan sup ayam panas. Dan aku akan pastikan, suatu hari ia berdiri di hadapanku, meminta maaf dengan air mata penyesalan. Sumpahku semakin kuat, dan langkah menuju pembalasan perlahan mulai terbuka. 3 tahun sudah berlalu sejak aku meninggalkan gedung pernikahan itu bersama ibu. Usaha warung sup ayamku kini berkembang pesat, bahkan sudah memiliki beberapa cabang di kota besar. Nama, Sup Ayam Bu Ratna, kuambil dari nama ibuku, menjadi perbincangan banyak orang. Siapa sangka, sup ayam yang dulu dipakai untuk menghina kami justru menjadi jalan keberkahan. Aku masih ingat jelas malam ketika aku dan ibu duduk di teras rumah baru kami, sebuah rumah sederhana tapi jauh lebih layak dari kontrakan dulu. Ibu tersenyum sambil menatap bintang. Nak, ibu tidak pernah menyangka kita bisa sampai di titik ini. Ternyata benar, hinaan manusia bukan akhir segalanya, ucapnya lirih. Aku menggenggam tangannya, mataku berkaca-kaca. Bu, ini semua karena doa ibu. Aku hanya berusaha. Tuhanlah yang membalik keadaan. Namun aku tahu, kisah ini belum selesai. Masih ada satu hal yang belum terselesaikan, mertua sombong itu. Suatu hari, aku mendapat undangan untuk mengikuti festival kuliner nasional. Warungku terpilih sebagai salah satu peserta. Acara besar itu disponsori oleh perusahaan makanan ternama, dan banyak pejabat serta pengusaha hadir. Aku menyiapkan semuanya dengan penuh semangat. Ibu ikut hadir, kali ini dengan kebaya baru yang indah, wajahnya berseri-seri. Saat acara dimulai, aku sibuk melayani para pengunjung yang antre panjang untuk mencicipi sup ayam. Mereka memuji, bahkan beberapa jurnalis mewawancaraku. Hati ini terasa hangat, karena semua perjuangan perlahan terbayar. Tapi kemudian, aku melihat sosok yang membuat jantungku berhenti sejenak. Mertuaku, perempuan itu, datang dengan wajah pucat. Rambutnya sudah mulai memutih, tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Ia berjalan pelan, seakan ragu, lalu berhenti tepat di depan stan warungku. Matanya membesar, mulutnya bergetar. Ini sup ayam?" tanyanya dengan suara gemetar. Aku menatapnya dingin, tanpa senyum. "Ya, sup ayam. Makanan yang dulu kau pakai untuk menghina ibuku." Wajahnya langsung memerah. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan. Ia tampak gelisah, lalu menunduk. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau kamu bisa sejauh ini. Aku hanya ingin anakku menikah dengan orang berada. Tapi aku salah besar. Ternyata kamu yang lebih berharga dari semua itu, katanya lirih, hampir berbisik. Aku menahan napas. Bagian dari diriku ingin meluapkan semua amarah yang sudah bertahun-tahun ku pendam. Tapi aku menatap ibu yang berdiri di sampingku. Ibu menatapku lembut, seakan berkata, "Jangan balas dengan kebencian, tapi tunjukkan kalau kita lebih bermartabat." Aku menghela napas panjang. "Permintaan maafmu bukan untukku, tapi untuk ibuku. Karena dialah yang kau hinakan, dialah yang kau siram dengan sup panas di depan banyak orang. Kalau kau mau meminta maaf, lakukan sekarang." Di depannya, semua mata tertuju padanya. Mertuaku gemetar, lalu berlutut di hadapan ibu. Air matanya jatuh deras. "Bu Ratna, maafkan saya. Saya terlalu sombong. Saya tidak tahu diri. Saya buta oleh status dan harta, sampai tega mempermalukanmu. Tolong maafkan saya," tangisnya pecah. Ibu terdiam lama. Aku tahu luka hatinya dalam, tapi ibuku adalah sosok berhati lembut. Ia menunduk, lalu mengelus bahu wanita itu. "Saya sudah memaafkan sejak lama. Tapi ingat, jangan pernah merendahkan orang lain lagi. Harta bisa hilang, status bisa runtuh. Yang tersisa hanya hati dan perbuatan," ucap ibu dengan suara bergetar. Suasana hening. Banyak orang yang menyaksikan kejadian itu terharu, bahkan ada yang ikut menitikkan air mata.
Kamera-kamera jurnalis mengabadikan momen tersebut. Tiba-tiba, aku merasakan ada tangan menyentuh pundakku. Aku menoleh, dan di sana berdiri mantan calon suamiku. Wajahnya lebih tua, tampak letih, dan penuh penyesalan. Aku tidak pernah berhenti menyesal. Kamu benar, aku pengecut. Tapi aku bangga padamu sekarang. Kamu jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan, katanya pelan. Aku menatapnya lama, lalu menggeleng. Penyesalanmu terlambat. Aku sudah punya jalan hidup sendiri. Aku tidak akan pernah kembali pada orang yang diam ketika ibunya menghina ibuku. Tapi terima kasih, karena justru karena kejadian itu, aku bisa menjadi seperti sekarang. Ia terdiam, menunduk dalam, seakan menerima kenyataan pahit. Acara festival itu akhirnya menjadi titik balik besar. Berita tentang bagaimana seorang ibu miskin yang dulu dihina akhirnya berhasil membangun usaha besar tersebar kemana-mana. Media menulis kisahku dengan judul, Sup Ayam Balas Hinaan. Warungku makin ramai, dan banyak investor menawarkan kerjasama. Namun bagiku, kemenangan sejati bukanlah uang atau popularitas. Kemenangan sejati adalah melihat ibuku bisa tersenyum lagi tanpa rasa malu. Melihat perempuan yang dulu menyiramnya dengan sup panas kini berlutut meminta maaf, itulah puncak dari perjalanan panjang kami. Malam itu, setelah semua selesai, aku dan ibu duduk di teras rumah baru kami yang lebih besar dan indah dari sebelumnya. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nak, terima kasih. Kamu sudah membuat mereka menyesal. Tapi lebih dari itu, kamu sudah menunjukkan kalau harga diri bukan diukur dari harta, melainkan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Aku menggenggam tangannya erat, air mata mengalir di pipiku. Bu, semua ini untukmu. Aku hanya ingin dunia tahu, tidak ada yang boleh merendahkanmu lagi. Dan di dalam hati, aku tahu, sumpahku sudah terpenuhi. Mereka menyesal, dan aku berhasil mengangkat kembali martabat ibuku.